Kembali di The Prime Show with Aiman, pemirsa. Saya hari ini mengundang pimpinan KPK 2015-2019 Saud Situmorang. Bukan tanpa alasan saya mengundang Pak Saud ini atau Bung Saud ini, karena bukan hanya sebagai pimpinan KPK, tapi ia juga lama pernah berkarir di Badan Intelijen Negara. Dan ketika bicara soal uang yang entah berantah, abu-abu, apapun bahasanya, saya yakin dia punya jawaban. Bukan begitu, Bung Saud? Ya, kalau kita kembali ke sejarahnya Undang-Undang TPPU itu kan dimulai dari kejahatan transnational crime ya. Ya. Bahkan dimulai dari, kalau kita lihat Palermo Convention, dimulai dari sana gitu, bahwa ada kejahatan yang berpotensi meruntuhkan sebuah negara yang disebut dengan melakukan pencucian uang. Uang itu yang dicuci itu bisa dari macam-macam. Dari korupsi, dari dagang orang, dari penyeludupan, cukai, dan semuanya. Dan itu berpotensi merugikan negara dan merusak sistem. Saya potong, Bung Saud. Anda punya insting pimpinan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Anda juga punya insting intelijen. Apa yang ada di benak Anda soal 349 triliun ini? Iya, nggak aneh, ini negara kan bobrok banget sekarang. Indeks persepsi korupsinya kan jatuh. Saya ninggalin KPK, nilai indeks persepsi korupsi yang 40, sekarang 39. Oke. Kalau spesifik di 349 ini? Sumbernya itu macam-macam. Sumber-sumber 349 yang disebut itu pasti macam-macam. Ini gede banget kan uang ini 349? Ya, gede banget. Gede lagi hampir seberapa PBN ya. Jadi artinya gini ya. Kalau kita bicara uang besar itu diduga yang semula itu dilaporkan. Karena gini, bentuk laporan PPATK itu by name, by address itu jelas. Jadi nggak ada alasan untuk dikenakan pasal 69 yang di situ Anda nggak perlu tindak pidana predicate crime-nya. Of course kalau dia KPK dia perlu predicate crime, walaupun itu bisa sebenarnya kumulatif, sambil jalan predicate crime-nya, sambil jalan TPPU-nya. Kan itu bisa dilakukan gitu ya. Jadi begini, mohon maaf Bung Saud. Jadi PPATK ini punya nama dan alamatnya, siapa yang diduga atau dicurigai punya transaksi mencurigakan dan diduga tindak pidana pencucian uang melakukan itu? Iya dong, kalau nggak abuse dia ngelaporin siapa? Kalau kita bicara perusahaan kan bisa bicara owner. Artinya datanya udah kebuka semua dong sekarang sebenarnya. Datanya sudah kebuka semua, tinggal dibuka mau atau tidak, kan begitu? Ini republik ini kan sejak merdeka sampai sekarang nggak ada yang merubah. Makanya Profesor Renal itu bicara bikin buku sampai berapa itu change itu. Dibaca, disimpan, dibeli di rumah nggak berubah. Saya masih lumayan gue baca, profesor saya soalnya. Iya, artinya kalau mau dibuka, luar biasa ini, sudah ada datanya, tinggal kemudian diselidiki, adakah kemudian yang bersangkutan melakukan tindak pidana atau tidak, itu persoalan lain, perlu pembuktian. Tapi by name, by address, sudah ada datanya semua. Iya, jadi gini ya, saya kemarin ngomong di satu TV, saya masih sering lihat itu orang muncul di TV sekarang, padahal waktu saya di KPK itu ada laporan masuk ke dianya, by name, by address, dia dan istrinya. Gede uangnya. Sebagai apa nih, pengamat atau sebagai apa? Pejabat? Pengamat atau pejabat ya? Yes, aku nggak bisa nyebut siapa lah. Nanti antara dua itu masih sama Pak Ipan. Pengamat dan pejabat jauh. Boleh dong bocorin dikit, Bung Saud? Tanya sama Ipan. Ipan tanya, itu yang waktu Saud di sana kamu pernah lapor gitu. Jadi saya bilang itu saya minta didalami. Tetapi lagi-lagi di KPK itu kolektif kolegial. Tapi itu belum terungkap ke publik ya? Ini menarik juga. Saya tertarik, Bung Saud. Jadi orang ini masih mondar-mandir di TV, tapi belum terungkap di publik. Yang tahu hanya KPK dan PPATK pada waktu itu. Yes, dan saya baca, saya disposisi, saya ingat saya dalamin ini, kejar. Karena itu makanya saya bilang, udahlah kalau memang kita mau bicara ya dari awal yang dikatakan data dari tahun 2000 berapa itu, sudah dibersihin. Tetapi lagi-lagi saya melihat ini sekarang ini political show yang kaitannya dengan exit strategi kelihatannya. Pak Renal ngajarin saya juga itu exit strategi. Tapi orang ini, saya harus tanyakan lagi, orang ini diduga melakukan tindak pidana, pencucian uang dan lain sebagainya, ada pidana di situ. Iya, nanti dibuktikan karena memang dia nggak sesuai dengan profilnya. Kan laporan dari PPATK itu kan nggak sesuai dengan profilnya. Nilainya berapa? Bocorin dong, Bung Saud, kan nggak sebut orangnya juga. Saya nggak ingat ya, tetapi yang jelas puluhan miliar atau ratusan miliar? Saya nggak ingat jumlahnya, tapi yang jelas PPATK melaporkan waktu itu karena ini di luar dari profilnya.
Oleh sebab itu, ketika ada berapa lama ya Ketua PPATK sebelumnya itu datang ke KPK, dari pagi-pagi datang, almarhum. Tahun berapa itu, Bung Saud? 2018-2019. Oh, baru dong. Berarti kesimpulannya, baik, 2018-2019 dia masih jadi pejabat karena LHKPN kan? Ya, sampai sekarang masih menjabat. Jadi maksud saya gini, waktu itu memang PPATK nanya, mereka biasa kalau ada ngasih LHA, kemudian nggak ada follow up tuh mereka nanya, ya kan? Makanya nanya ke kita, saya bilang lagi-lagi, makanya kolektif kolegialnya ini perlu dievaluasi juga di KPK. Jadi artinya satu orang bisa jadi di voting kalah. Jadi sekali lagi, kalau kita mau sebenarnya ini menuntaskannya, saya pikir kita harus tuntaskan. Kalau kita mau berubah, kalau enggak ya kita gini aja. Baik, terakhir saya akan coba ke Pak Bung Reynald, Prof. Reynald. Prof, apa yang bisa Anda sampaikan dari semua ini? Apa yang bisa Anda sampaikan sehingga ini jangan sampai nanti menguap gitu saja, anti klimaks, nggak jelas. Jangan lepas, harus tuntas. Itu kan harapannya. Iya, pertama agendanya harus dulu sama. Semua kementerian dan pimpinan lembaga agendanya sama. Agendanya yaitu pemberantasan korupsi. Jadi forget about public relations, mengenai image. Kita ini semuanya bertarung melawan koruptor. Jadi koruptor itu pandai menyembunyikan diri, pandai dan dilindungi oleh kawan-kawannya, gitu ya. Jadi agenda kita ke sana. Agenda kita bukanlah pencitraan diri, bukanlah bagaimana melindungi kementerian kita atau lembaga kita atau serangan pribadi, tidak. Justru kalau tidak melakukan pemberantasan korupsi itu serangan pribadinya akan jelas nantinya. Jadi berani saja terus ya bertarung untuk melawan para koruptor. Itu yang pertama. Yang kedua, pemberantasan korupsi itu memerlukan orang-orang yang berani. Ya, saya jadi pansel 4 kali begitu ya untuk memilih calon pimpinan KPK, dan saya ingat ucapan Buya Syafi'i Ma'arif itu mendiang. Dia mengatakan kita perlu orang yang berani, kita tidak mencari malaikat karena tidak ada malaikat di muka bumi ini, tapi kita cari orang yang sudah selesai dengan hidupnya. Jadi kalau kementerian atau lembaga itu punya orang-orang yang belum selesai dengan hidupnya, jangan dulu dilibatkan. Ya, cari orang-orang yang sudah selesai dan beranikan di situ dan kolaborasi. Jadi kolaborasi dengan Kementerian Kemenko, koordinasi dengan KPK, dengan aparat penegak hukum yang masih bersih, koordinasi. Dan kalau nggak bisa, libatkan netizen, karena netizen itu sekarang jago sekali untuk mencari data. Dan jangan takut, karena yang kita mau lawan adalah koruptor, dan koruptor itulah yang mengakibatkan strateginya Ibu Menteri nanti tidak tercapai, begitu. Karena kita sudah tahu dan World Bank sudah bilang, karena korupsi itu menghambat investasi, menciptakan kemiskinan, menimbulkan rasa ketidakadilan, dan bisa menimbulkan keresahan publik. Itu sudah ada dalam laporannya Bank Dunia. Jadi kita pegang itu. Ya, saya tertarik apa kata Prof tadi, libatkan netizen. Karena netizen atau warganet adalah investigator terulung yang pernah kita punya atau ada di muka bumi ini. Terima kasih Prof. Reynald Kasali atas informasi yang Anda sampaikan tadi. Kita masih akan kembali di The Prime Show with Aiman. Saya akan melihat bagaimana kemudian kasus ini ke depan. Prediksinya seperti apa kira-kira? Sesaat lagi, pemirsa.